Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Ari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang terhormat kepada Dr. Jasminto, Magister Pendidikan Islam selaku Dekan FAI Unhash, dan yang terhormat kepada Dr. Haji Hanifuddin, Magister Agama selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan yang saya sayangi orang tua yang selalu mendoakan saya dan juga yang selalu saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Rica Ramadhani dari kelas 3B Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya akan mempresentasikan hasil karya peta imajinasi saya yang berjudul Hakikat Alam Semesta dalam Hubungannya dengan Pendidikan. Yang pertama, makna alam semesta memiliki banyak arti, yakni kebesaran dan kompleksitas penciptaan. Alam semesta menunjukkan betapa besar dan kompleks ciptaan Allah dengan berbagai fenomena alam dari bintang hingga mikroorganisme. Kita dapat melihat keajaiban penciptaan yang mengagumkan. Alam semesta juga merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Setiap elemen alam menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Fenomena seperti pergerakan planet, siklus air, dan kehidupan tumbuhan adalah bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Kehidupan dan keterhubungan. Alam semesta adalah tempat di mana semua makhluk saling berhubungan dan saling membutuhkan, mencerminkan keteraturan dan keharmonisan yang diciptakan oleh Allah. Kesementaraan dan keterbatasan. Alam semesta bersifat sementara dan memiliki batas. Ini mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan manusia harus mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Keajaiban ilmu pengetahuan. Alam semesta merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tak terbatas, mengajak manusia untuk terus menggali, memahami, dan memanfaatkannya demi kebaikan. Tempat untuk merenung. Alam menjadi tempat untuk merenung tentang kebesaran Allah, kehidupan, dan peran manusia dalam memelihara ciptaannya. Selanjutnya, yang kedua, ada tujuan penciptaan alam semesta, meliputi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Alam semesta diciptakan sebagai bukti nyata kebesaran dan kekuasaan Allah. Segala sesuatu yang ada di dalamnya menjadi tanda keesaannya. Sarana pembelajaran bagi manusia. Alam semesta merupakan tempat bagi manusia untuk belajar tentang Allah, tentang hukum-hukum alam, dan bagaimana mengelola bumi dengan bijaksana. Ujian bagi manusia. Manusia diuji melalui keberadaan alam semesta. Apakah mereka akan memanfaatkannya dengan baik atau justru merusaknya? Menunjukkan keteraturan dan keseimbangan. Alam semesta yang penuh keteraturan dan keseimbangan menjadi pelajaran bagi manusia tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Tempat ibadah kepada Allah. Setiap sudut alam semesta dapat menjadi tempat bagi manusia untuk beribadah dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tanda keagungan dan keadilan Allah di hari akhir. Alam semesta juga menjadi bukti bahwa akan ada kehidupan setelah mati, dan alam akan menjadi saksi keadilan pada hari kiamat. Yang ketiga, peran manusia dalam alam semesta, yaitu sebagai khalifah. Manusia diberikan tugas sebagai khalifah di bumi, yaitu pemimpin yang harus menjaga dan memakmurkan alam. Sebagai pemakmur alam, manusia harus berperan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan alam secara bijaksana untuk kebaikan dirinya dan generasi berikutnya. Sebagai pemanfaat alam, manusia boleh memanfaatkan kekayaan alam, tetapi harus tetap menjaga keseimbangan dan tidak merusaknya. Sebagai pelindung alam, manusia bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan mencegah terjadinya kerusakan yang bisa merugikan seluruh makhluk. Sebagai pencegah dari kerusakan alam, tugas manusia adalah mencegah perbuatan yang merusak alam, seperti penebangan hutan liar, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan. Menjadi hamba Allah yang beribadah. Alam semesta menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas ciptaannya. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Manusia diperintahkan
untuk mengkaji dan mempelajari alam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Menjaga keseimbangan dan keadilan. Manusia harus menjaga keseimbangan alam dalam segala aspek, baik ekologis, sosial maupun spiritual. Merenungi dan mengambil pelajaran dari alam. Alam memberikan banyak pelajaran bagi manusia tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan kebesaran Allah. Mengelola sumber daya. Manusia harus mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Melestarikan alam. Manusia berkewajiban melestarikan alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Selanjutnya, yang keempat adalah fungsi alam semesta, yakni yang pertama sebagai institusi pendidikan Islam, seperti tempat pembelajaran. Alam semesta adalah sekolah bagi manusia untuk memahami kehidupan dan ciptaan Allah. Fenomena alam dapat dijadikan pelajaran tentang hikmah dan keadilan Tuhan. Pengajaran tentang kebesaran Allah. Setiap fenomena alam mengajarkan manusia tentang kebesaran dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan makhluknya. Mendorong tafakur. Alam semesta mendorong manusia untuk berpikir mendalam atau tafakur tentang tujuan penciptaan dan peran mereka di dalamnya. Contoh keteraturan dan keseimbangan. Alam mengajarkan pentingnya keteraturan dan keseimbangan yang juga menjadi prinsip dasar dalam ajaran Islam. Yang kedua, sebagai sumber pendidikan Islam meliputi sumber ilmu pengetahuan. Alam adalah sumber utama ilmu pengetahuan dalam Islam, mulai dari ilmu alam, fisika, hingga filsafat. Petunjuk moral dan etika. Alam memberikan pelajaran moral dan etika kepada manusia tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan harmoni, adil, dan seimbang. Inspirasi spiritual. Alam menginspirasi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kekaguman terhadap ciptaannya. Pendidikan tentang keseimbangan ekosistem. Alam memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem yang selaras dengan ajaran Islam tentang menjaga amanah sebagai khalifah di bumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.